Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam di Ilo Ekstrim, tempat di mana kisah-kisah horor terbaik dibawakan di sini. Oke, masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah kiriman dari Wakemot. Ini kisahnya keren banget teman-teman. Dulu Wakemot sering ya kirim kisah di sini. Kalau nggak salah nih yang paling saya ingat tokonya adalah Agus Maung teman-teman. Ngeri ya. Tapi kali ini kisah dari Wakemot ini akan menceritakan tentang seorang pemuda asal Lebak Banten yang bernama Maman. Nah, profesi Maman ini adalah pencari kolang-kaling. Nah, ini teman-teman agak unik nih. Jadi kolang-kaling itu kan dari pohon aren teman-teman. Nah, menjelang Lebaran itu sangat digemari sehingga di bulan puasa para warga di desa Lebak, di desa Majasari ya lebih tepatnya lagi, di bawah kaki Gunung Parengrang tuh berlomba-lomba untuk mencari kolang-kaling. Dan di sini banyak sekali membuka lapangan pekerjaan karena metiknya dapat duit, buka kolang-kalingnya dapat duit, geprekinnya dapat duit. Jadi ini membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat di sekitaran desa Majasari. Dan di sini Maman pada saat sedang mengumpulkan buah kolang-kaling dari pohon aren yang ada di kaki Gunung Parengrang, harus menemui sesuatu yang sangat mengerikan, yang hampir saja merenggut nyawanya. Apa itu? Oke teman-teman, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodil horor. Desa gaib di kaki Gunung Parengrang. Desa Majasari, Lebak, Banten, sekitaran tahun 2000. Ramadan baru berjalan beberapa hari di desa itu. Desa Majasari terletak di kaki Gunung Parengrang. Jika pagi datang, kabut turun, udara terasa dingin sampai sekitar pukul 8. Majasari bukanlah desa besar. Jalan utamanya masih tanah bercampur batu. Jika hujan turun, jalanan itu sangat licin. Rumah-rumah warga kebanyakan berdinding bilik atau papan, sebagian sudah memakai tembok tapi belum banyak. Di bulan Ramadan, suasana desa tidak banyak berubah pada siang hari. Orang-orang tetap bekerja, para petani tetap ke sawah. Setelah matahari mulai naik, desa kembali sepi. Orang-orang berada di kebun dan sawah masing-masing. Maman tinggal di ujung kampung. Rumahnya menghadap ke arah kebun singkong. Usianya 33 tahun. Dia belum menikah, tinggal bersama kedua orang tuanya yang masih bekerja sebagai petani. Pagi itu, sekitar pukul 7:30, Maman sudah bersiap berangkat, mengenakan baju lengan panjang dan celana kain tebal untuk melindungi kaki dari duri dan serangga hutan. Ibunya berdiri di depan pintu. "Kerja mah jangan dipaksakan, kalau emang masih lemas istirahat." Maman mengangguk pelan. Setiap Ramadan, panen kolang-kaling justru sedang ramai. Sekitar pukul 8, Maman berjalan menuju saung di kaki Gunung Parengrang. Saung itu milik Pak Wardi, tengkulak kolang-kaling di desa Majasari. Di sana hasil panen dikumpulkan, direbus lalu dicongkel. Jarak dari rumah Maman ke saung sekitar 2 jam berjalan kaki. Jalannya melewati kebun bambu dan hamparan sawah di pinggir jalan setapak. Sesampainya di saung, Hendy sudah lebih dulu datang. Ia duduk di bangku kayu sambil merapikan tali dan parang. "Keselatan lagi hari ini?" tanya Hendy. "Ya, yang kemarin belum habis," jawab Maman singkat. Pukul 9, mereka mulai masuk ke kebun. Hendy mengambil jalur utara, Maman ke arah selatan. Suasana hutan cukup sepi, hanya terdengar suara serangga dan sesekali burung yang berpindah dahat. Maman menegakkan sigai atau tangga yang terbuat dari satu batang bambu. Ia memastikan pijakan kuat sebelum naik. Pekerjaan ini sudah ia lakukan bertahun-tahun. Menjelang tengah hari, ia membawa beberapa bonggol kolang-kaling kembali ke saung. Hendy menyusul tak lama kemudian. Mereka menyalakan tunggu besar dari kayu bakar
Drum bekas diisi air, lalu bonggol dimasukkan satu persatu untuk direbus. Proses ini harus dilakukan agar buahnya lunak dan mudah dicongkel. Sekitar pukul 1 siang, beberapa ibu-ibu dan anak-anak datang ke saung. Mereka membantu memocel kolang-kaling yang sudah matang 1 liter, dihargai Rp500. Upah kecil, tapi cukup untuk tambahan belanja menjelang lebaran. Suasana saung jadi sedikit ramai, ada yang mengobrol, ada yang bercanda. Maman duduk di sudut saung sambil menghitung hasil panen hari itu. Per liter, ia mendapat Rp700 dari Pak Wardi. Kalau hasil banyak, ia bisa membawa pulang lebih dari Rp15.000 sehari. Kalau sedikit bisa jauh di bawah itu. Sore hari, matahari mulai condong ke arah barat. Mereka merapikan alat, menutup drum, dan bersiap turun gunung sebelum azan maghrib berkumandang. Selesai berbuka dan sholat tarawih, Maman berjalan menuju rumah Pak Wardi. Sudah menjadi kebiasaan, setiap malam selama musim panen, para pemanen menerima upah setelah hasil dihitung. Rumah Pak Wardi berada di tengah kampung. Halamannya cukup luas dan biasanya dipakai untuk meredam kolang-kaling. Malam itu, halaman sudah ramai. Beberapa ibu-ibu dan anak-anak duduk berkelompok di atas tikar. Di depan mereka, ada ember besar berisi kolang-kaling yang sudah direbus. Di tangan masing-masing ada kayu kecil untuk menggeprek buah agar pipi sebelum dijual ke pasar. Suara pukulan kayu terdengar bergantian, sesekali terdengar tawa kecil atau teguran ringan karena ada yang terlalu keras memukul hingga buahnya pecah. Upah untuk menggeprek tidak besar, Rp200 per liter, tapi menjelang lebaran, pekerjaan kecil seperti itu tetap dicari. Man, sini, panggil Pak Wardi dari teras. Pak Wardi duduk dengan buku catatan dan kalkulator di tangan. Di sampingnya ada plastik berisi uang pecahan. Hari ini dapat berapa liter? Tanya Pak Wardi. Maman menyebutkan jumlahnya. Pak Wardi menghitung, mencocokkan dengan catatan. 16.000, katanya sambil menyerahkan uang. Maman menerima uang itu dan menghitung ulang secara singkat. Besok masih ambil yang selatan? Tanya Pak Wardi. Ya Pak, masih ada berapa pohon? Ya, jangan terlalu sore pulangnya ya. Maman mengangguk. Ia menoleh lagi ke arah halaman. Seorang anak kecil tampak menguap sambil tetap memukul kolang-kaling. Ibunya menyuruh sabar sebentar lagi. Ya, suasana itu biasa saja bagi warga Majasari. Setiap Ramadan selalu seperti ini. Semua orang mencari tambahan sebelum lebaran. Setelah berpamitan, Maman tidak langsung pulang. Ia berjalan ke rumah Wahyu yang letaknya tak jauh dari sana. Di teras rumah Wahyu sudah ada beberapa pemuda duduk melingkar. Termos air panas dan gelas kopi tersedia di meja kecil. Udah dari Pak Wardi? Tanya Wahyu. Udah. Dapat berapa? Mayan. Maman duduk dan menerima segelas kopi. Obrolan mereka tidak jauh dari rencana lebaran. Ada yang membahas saudara dari kota yang akan pulang membawa motor baru. Ada yang bercerita tentang temannya yang sudah bertunangan. Lebaran begini, yang pulang dari kota pasti jadi perhatian. Bajunya beda, motornya juga beda, kata Dadan. Ya, pacarnya juga beda. Timpal yang lain beberapa tertawa. Maman ikut tersenyum tapi tidak banyak bicara. Umurnya sudah 33 tahun. Di kampung, usia seperti itu biasanya sudah berkeluarga. Ia sendiri pernah mencoba mendekati beberapa perempuan, tapi tidak pernah sampai serius. Dia merasa pekerjaannya tidak cukup menjanjikan. Kamu kapan, Man? Tanya Wahyu. Maman mengangkat bahu. Belum ada yang cocok. Cari yang dari luar kampung aja sekalian, Man. Maman terdiam sebentar. Ia menatap ke arah jalan yang mulai sepi. Kadang saya mau mikir,
Apa harus punya uang banyak dulu baru bisa punya istri cantik? Ya usahalah, jawab Wahyu ringan. Kalau ada yang nawarin perempuan cantik banget, dari manapun asalnya, saya juga mau. Teman-temannya tertawa, menganggap itu hanya candaan. Maman ikut tertawa, meski dalam hatinya ia tidak sepenuhnya bercanda. Dia memang ingin punya istri, tapi lebih dari itu, dia ingin perempuan yang membuatnya bangga saat berjalan di kampung. Di pagi harinya, Maman berangkat lebih jauh dari biasanya. Dia ingin menyelesaikan bagian selatan yang jarang dipanen karena letaknya cukup dalam. Seperti biasa, ia bertemu dengan Hendy di saung. "Aku ke utara lagi," kata Hendy. "Ya udah, saya ke selatan, yang kemarin belum selesai," jawab Maman. Setelah itu mereka berpisah. Jalur selatan lebih sunyi, tanahnya menanjak dan lebih banyak semak. Butuh hampir 1 jam berjalan sampai Maman tiba di pohon aren pertama yang ia tuju. Dia menyandarkan sigai bambu ke batang pohon, digoyangkan pelan untuk memastikan aman, lalu mulai naik 1 pijakan, 2, 3, 4. Saat menginjak pijakan kelima, tiba-tiba ada gerakan kecil di dekat tangannya. Seekor ular kecil melingkar di batang pohon. Warnanya gelap, hampir menyatu dengan warna batang aren. Maman kaget, tapi tidak sampai berteriak. Ia sudah sering bertemu ular di kebun. Dengan gerakan cepat, dia menangkap bagian belakang kepala ular itu, lalu melemparkannya ke bawah. Ular itu jatuh ke semak dan menghilang. Maman diam sebentar, memastikan tidak ada yang lain. Setelah merasa aman, dia melanjutkan naik dan menebas 3 bonggol kolang-kaling. Sampai siang hari, dia sudah memanen dari beberapa pohon. Karena jaraknya cukup jauh dari saung, ia memutuskan menumpuk hasil panen di satu tempat dan berniat mengambil semuanya besok untuk direbus sekaligus. Menjelang sore, ia sampai di pohon ke-6. Waktu sudah lewat pukul 4 sore. Biasanya, pada jam seperti itu ia sudah bersiap kembali. Tapi karena merasa tanggung, ia tetap naik. Pohon itu lebih tinggi dari sebelumnya. Dia memanjat sampai ke atas, tidak ada kejadian aneh. Setelah 2 bonggol jatuh, ia turun dan mulai mengumpulkannya. Saat sedang membungkuk mengumpulkan hasil panen, tiba-tiba ada yang menegurnya. "Sudah sore." Maman menoleh. Seorang kakek berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana, wajahnya asing, dan Maman merasa tidak pernah melihatnya di desa Majasari. "Dari mana, Ki?" tanya Maman. "Dari sini," jawab kakek itu. Jawabannya tidak jelas. Maman melihat ke sekeliling. "Kerja sendirian?" tanya si kakek. "Iya, teman saya di utara." "Jangan terlalu sore, di sini cepat gelap." Maman mengangguk. Dia memang merasa hari itu lebih cepat dari biasanya. Dia berniat segera kembali ke saung. "Kalau mau, mampir dulu ke tempat saya. Buka puasa sebentar. Kampung saya tidak jauh dari sini." Maman terdiam. Kampung? Setahunya, di arah selatan tidak ada kampung, hanya kebun dan hutan menuju lereng Gunung Parengrang. "Di mana, Ki?" "Di seberang sana," jawabnya sambil menunjuk ke arah yang belum pernah Maman lewati. Maman sempat ragu. Langit sudah mulai berubah warna. Kalau harus kembali ke saung sekarang, dia masih harus berjalan cukup jauh sebelum sampai ke desa. "Maghrib sebentar lagi. Jangan jalan sendirian di hutan saat gelap." Kalimat itu terdengar masuk akal. Maman akhirnya mengangguk. "Ya udah, Ki, atur nuhun." Dia memikul 1 bonggol kolang-kaling dan mengikuti langkah kakek itu masuk lebih dalam ke arah hutan. Maman mengikuti kakek itu berjalan, menyusuri jalur yang tidak biasa ia lewati.
Awalnya masih berupa kebun dan semak, tapi semakin jauh, jalanan berubah menjadi setapak yang lebih rata, seolah sering dilewati orang. Masih jauh ya, Ki? Tanya Maman. Sedikit lagi. Langit sudah mulai redup, cahaya sore tersisa sedikit. Maman merasa waktu berjalan lebih cepat dari perkiraan. Beberapa menit kemudian, Maman mulai melihat sesuatu di depan atap rumah. Maman berhenti sebentar. Di hadapannya ada perkampungan kecil, rumah-rumah panggung berdiri berjajar, tidak terlalu rapat. Dindingnya bilik, atapnya rumbia, tidak terlihat modern, tapi bukan juga seperti rumah kosong yang ditinggalkan. Ada beberapa orang berjalan di antara rumah-rumah itu. Maman merasa bingung. Selama ini ia yakin hafal daerah sekitar Majasari, termasuk arah menuju desa tetangga seperti Sikancra dan Cikotrek. Tapi kampung ini tidak pernah dia lihat dan dengar sebelumnya. Punten, ini kampung apa, Ki? Tanya Maman pelan. Kampung Sabrang. Sabrang, ulang Maman. Ia mencoba mengingat tapi tidak pernah mendengar. Kampung ini sudah ada sebelum Majasari ada. Jawaban itu membuat Maman tak langsung menanggapi. Mereka kemudian masuk melewati beberapa rumah. Beberapa orang yang duduk di depan rumah menoleh sebentar ke arah Maman. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang bertanya. Suasana kampung terasa tenang. Tidak terdengar suara anak kecil bermain. Padahal waktu maghrib biasanya kampung ramai dengan aktivitas orang bersiap berbuka. Maman menoleh sebentar ke belakang. Jalur yang tadi mereka lewati tak lagi terlihat jelas. Dia hanya melihat deretan rumah dan jalan tanah di antara mereka. Aki tinggal di mana? Tanya Maman. Di depan. Jawabnya sambil menunjuk sebuah rumah panggung yang sedikit lebih besar dari yang lain. Ayo masuk. Di dalam rumah, suasananya sederhana. Lantai papan, dinding bilik, ada lampu minyak kecil tergantung di sudut ruangan. Cahayanya tidak terang, tapi cukup menerangi ruangan tengah. Seorang perempuan tua duduk di dekat dapur kecil. Di sampingnya, seorang gadis berdiri sambil menata beberapa mangkuk di atas tikar. Gadis itu menoleh. Saat Maman masuk, usianya mungkin sekitar 20 tahunan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya bersih, tatapannya tenang. Maman tidak langsung berbicara. Ia hanya mengangguk pelan sebagai tanda hormat. Istri saya, dan yang ini anak saya. Anak perempuan itu tersenyum tipis. Ayo silakan duduk, sebentar lagi buka. Maman duduk di ruang tengah. Ia meletakkan bonggol kolang-kaling yang tadi dipikulnya di dekat pintu. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang. Suaranya pelan, seperti berasal dari kejauhan. Maman tidak yakin dari mana arahnya. Mereka pun berbuka dengan kolak, kolang-kaling, dan pisang. Selama makan, tidak banyak percakapan. Kakek itu hanya sesekali bertanya tentang pekerjaan Maman. Kamu orang Majasari? Iya, Ki. Sering ke selatan sini? Jarang. Biasa cuma sampai ke pohon aren yang tadi. Tidak semua orang bisa sampai ke sini. Kalimat itu membuat Maman berhenti makan. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, gadis itu berdiri dan membawa mangkuk kosong ke dapur. Saat melewati Maman, gadis itu sempat melirik dan tersenyum. Maman tidak tahu kenapa dadanya terasa hangat sejak dia melihat gadis itu. Setelah makan, kakek berkata, malam ini tidur saja di sini. Jalan ke Majasari jauh dan gelap. Maman menimbang, kalau kembali sekarang, ia harus berjalan melewati kebun dan hutan dalam keadaan gelap. Ia berpikir, orang tuanya mungkin mengira ia menginap di saung seperti sebelum-sebelumnya. Baik, Ki, kalau tidak merepotkan. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Setelah sholat tarawih yang dilakukan di ruang tengah rumah itu, suasana kampung mulai berubah. Tadi sore sepi,
Tapi malam ini, beberapa langkah kaki mulai terdengar di luar rumah. Suara orang berbicara terdengar mendekat. Maman duduk di dekat dinding, bersandar pada tiang kayu. Tak lama kemudian, terdengar suara salam dari luar. "Assalamualaikum." Kakek itu menjawab. "Waalaikumsalam. Silakan masuk." Beberapa pemuda masuk satu persatu ke ruang depan. Usia mereka sekitar 20 sampai 30 tahunan. Pakaian mereka sederhana, sebagian memakai ikat kepala. Maman memperhatikan dengan tenang. Gadis anak kakek itu keluar dari kamar dan duduk di dekat pintu kamarnya. Ia tidak terlalu dekat untuk para pemuda, tapi cukup untuk berbincang. "Najang, budaya main ke rumah perempuan yang belum menikah," bisik kakek itu pelan kepada Maman. Maman mengangguk. Dia faham budaya itu. Pemuda biasa datang ke rumah perempuan untuk berkenalan atau menunjukkan keseriusan. Perempuan yang menentukan sikapnya. Percakapan berjalan. Para pemuda itu bertanya tentang kegiatan di ladang, hasil kebun, dan rencana setelah lebaran. Beberapa di antara mereka terang-terangan memuji. "Kamu makin cantik aja," kata salah satu pemuda sambil tersenyum. Gadis itu hanya menunduk. Maman memperhatikan wajah para pemuda itu satu persatu. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Wajah mereka terlihat pucat di bawah cahaya lampu minyak. Tatapan mata mereka lama dan jarang berkedip. Cara mereka duduk juga terlalu tegak. Maman mencoba menepis pikiran itu. Mungkin hanya karena pencahayaan. Tiba-tiba salah satu pemuda menoleh ke arah Maman. "Orang mana?" "Orang Majasari," jawab Maman singkat. Pemuda itu mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Sejenak suasana menjadi hening. Setelah beberapa waktu, satu persatu pemuda itu pamit. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Maman. Langkah kaki mereka menjauh. Maman sempat melirik keluar saat pintu terbuka. Aneh. Jalanan kampung terlihat kosong. Tidak terdengar lagi suara langkah. Padahal mereka baru saja turun tangga. "Biasa ramai kalau Ramadan?" tanya Maman kepada kakek itu. "Tidak selalu," jawabnya singkat. Tak lama kemudian, kakek dan istrinya masuk ke kamar mereka. Tinggallah Maman dan gadis itu di ruang tengah. Gadis itu membereskan cangkir dan piring kecil. "Terima kasih sudah mampir," katanya pelan tanpa menatap. "Tidak apa-apa, saya yang repotin." Untuk beberapa detik, mereka saling diam. Maman merasa ingin bertanya banyak hal tentang kampung ini, tentang dirinya, tapi kata-kata itu terasa tertahan. "Besok ke hutan lagi?" tanya gadis itu. "Ya, besok pagi." "Saya juga ke ladang, tidak jauh dari sini." Maman mengangguk. Ia tidak tahu kenapa hatinya terasa ringan setiap kali gadis itu bicara. Malam semakin larut. Maman diberi tikar pandan dan sarung untuk tidur di ruang tengah. Maman membaringkan tubuhnya. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja dan tak lama kemudian ia pun tertidur. Beberapa jam kemudian, Maman pun terbangun setelah suara lembut terdengar di telinganya. "Bangun dulu, sudah waktunya sahur, sudah hampir imsak." Maman langsung duduk. Dia baru ingat bahwa ia sedang bermalam di rumah orang. Ia mengikuti gadis itu ke dapur. Di sana sudah ada kakek dan istrinya duduk di lantai kayu. Di depannya sudah ada nasi putih, ikan asin, sambal, dan sayur bening. "Silakan makan," kata kakek itu. Maman duduk bersama mereka. Suasana santap sahur berlangsung tenang. Di luar rumah terdengar suara serangga malam. Maman sempat memperhatikan sesuatu. Dia tidak mendengar suara aktivitas di rumah lain. Biasanya saat sahur di kampung akan ada beberapa rumah yang menyalakan lampu. Kadang terdengar orang bicara atau suara panci dari dapur tetangga. Di sini tidak ada. Kampung itu terasa sangat sunyi.
Orang di sini tidak banyak yang bangun sahur?" tanya Maman. Kakek itu menjawab tanpa menoleh, "Sudah biasa sepi." Maman tidak bertanya lagi. Setelah makan dan minum air putih, tak lama kemudian terdengar azan subuh berkumandang. Suaranya samar, seperti berasal dari kampung lain yang cukup jauh. Mereka sholat subuh berjemaah di ruang tengah. Setelah selesai, kakek dan istrinya kembali ke kamar. Gadis itu membereskan piring sahur. Maman keluar rumah. Udara pagi masih dingin. Langit mulai sedikit terang di timur sana. Dia melihat jalanan kampung yang sama seperti tadi malam, sepi. Maman berjalan beberapa langkah menyusuri jalan tanah itu. Perasaan aneh kembali muncul. Kampung ini seperti hidup, tapi pada saat yang bersamaan terasa kosong. Mau jalan pagi? Maman menoleh. Gadis itu sudah berdiri beberapa meter di belakangnya. "Enggak, saya lagi cari udara segar aja," kata Maman. Gadis itu hanya tersenyum. "Oh ya, sebentar lagi saya mau ambil kolang-kaling yang kemarin saya panen." Gadis itu tidak menjawab. Saat mereka kembali ke rumah, kakek itu sudah duduk di ruang tengah. "Ki, saya mau izin ambil hasil panen yang kemarin." Kakek itu menatap Maman sebentar. "Tidak usah." Maman sedikit heran. "Buah yang kamu tebas kemarin sudah ada di belakang rumah." Maman mengerutkan kening. Ia langsung berjalan ke belakang rumah. Di sana, bonggol-bonggol kolang-kaling yang kemarin ia tebang sudah tersusun rapi di tanah. Jumlahnya sama. Tali pengikatnya juga sama seperti yang ia buat. Maman berdiri cukup lama. Dia merasa tidak mengambilnya. Ia tidak ingat ada orang yang mengambilnya semalam. Dia juga tidak mendengar siapapun keluar dari rumah. "Tidak usah dipikirkan. Kamu di sini saja hari ini. Temani anak saya ke ladang." Maman menoleh ke arah gadis itu. Gadis itu berdiri di dekat pintu dapur. Menatapnya dengan wajah tenang dan senyuman yang menawan membuat Maman sulit menolak. "Baik, Ki." Dia tidak lagi memikirkan bagaimana hasil panennya bisa sampai ke rumah itu. Yang ia pikirkan sekarang hanyalah satu. Dia ingin berada lebih lama di dekat gadis itu. Setelah matahari sedikit naik, Maman dan gadis itu berjalan menuju ladang. Maman memperhatikan sekitar. Tidak ada orang lain yang berjalan ke arah ladang. Kampung di sini memang sedikit orangnya ya? "Iya, tidak banyak," jawab gadis itu tanpa menoleh. Mereka sampai di ladang kecil yang ditanami singkong dan beberapa pohon pisang. "Biasanya saya bantu bapak di sini," kata gadis itu. Maman mengangguk. Ia membantu mencabuti rumput liar di sekitaran tanaman. Pekerjaan itu ringan, tidak jauh berbeda dengan yang biasa ia lakukan. Namun, ada satu hal yang mengganggu. Ladang itu terlalu rapi. Tidak terlihat bekas pijakan kaki yang banyak. Tidak ada sisa batang tanaman kering berserakan. "Yang kerja di sini cuma kamu sama bapak?" tanya Maman lagi. "Iya." "Tidak ada tetangga yang punya ladang di sekitar?" Ada, tapi jarang terlihat." Maman tidak melanjutkan pertanyaan. Siang itu matahari tidak terlalu terik. Angin bergerak pelan melewati dedaunan. Maman duduk di saung kecil bersama gadis itu. Baru kali ini, ia benar-benar memperhatikan gadis itu tanpa tergesa. Kulitnya bersih, bukan seperti kebanyakan perempuan desa yang sering terpapar matahari. Wajahnya halus tanpa noda, alisnya rapi, matanya besar dan juga tajam. Rambutnya hitam pekat, panjang sampai melewati punggung. Bibirnya tipis merah alami, dadanya besar serta pinggul berisi membuat Maman menelan ludah. Dia mengenakan baju sederhana dan kain panjang yang jatuh rapi sampai pergelangan kaki. Tidak ada perhiasan, tidak ada riasan mencolok, sederhana namun memikat. Maman sadar, di kampungnya sendiri, ia belum pernah melihat perempuan dengan wajah seperti ini. Cantiknya tidak mencolok seperti orang kota, tapi juga tidak biasa seperti gadis desa kebanyakan. Gadis itu duduk tidak jauh, jarak mereka hanya sejengkal. "Kamu kenapa diam?" tanya gadis itu. Maman tersadar. Enggak,
Nggak apa-apa. Padahal pikirannya tidak tenang. Sudah lama ia menginginkan perempuan cantik. Ia sering merasa iri melihat pemuda yang pulang dari kota membawa istri atau tunangan yang dipandang orang-orang. Dia merasa tertinggal. Dan di hadapannya sekarang ada perempuan yang menurutnya lebih cantik dari siapapun yang pernah ia kenal. Dan perempuan itu tidak menjauh darinya, justru semakin mendekat. "Kamu suka ngeliat aku?" tanya gadis itu pelan. Maman terdiam. Iya." Gadis itu tersenyum tipis. Senyumannya tidak lebar, tapi cukup membuat dada Maman terasa hangat. Suasana di ladang itu terasa lebih sunyi. Gadis itu menggeser duduknya lebih dekat sampai bahunya hampir menyentuh lengan Maman. "Aku juga suka kamu," katanya. Kalimat itu membuat Maman berubah. Dia tahu ini tidak wajar. Dia baru mengenal. Dia tidak tahu jelas asal-usulnya, bahkan namanya pun dia tidak tahu. Tapi pikirannya sudah kalah oleh keinginan yang lama ia pendam. Ia tidak lagi berpikir tentang kampungnya, tidak lagi tentang orang tuanya, tidak tentang puasa yang sedang ia jalani. Yang dia lihat hanya wajah gadis itu. Dan saat gadis itu menyentuh tangannya, Maman tidak menarik diri, justru ia membalas. Keputusan itu terjadi tanpa banyak kata. Dan sejak saat itu, mereka bergumul dengan nafsu membara. Dan kini Maman tidak lagi hanya menjadi tamu di kampung itu, ia telah terikat. Saung kecil itu menjadi saksi bisu antara dua insan memadu kasih. Maman duduk diam, nafasnya naik turun. Ia mencoba menenangkan diri. Dia menoleh ke arah gadis itu. Gadis itu duduk di ujung saung membelakangi. Rambutnya terurai panjang sampai ke pinggang. Ia tidak terlihat tergesa membereskan pakaian atau merapikan diri, hanya duduk. "Kita pulang?" tanya Maman, suaranya pelan. Gadis itu menoleh. Tatapannya tak lagi sama, wajahnya tetap cantik, kulitnya tetap bersih. "Kamu tidak menyesal?" tanyanya. Maman terdiam. Ia ingin menjawab tidak, tapi ada rasa bersalah yang muncul. Dia tahu ia salah, dia tahu ia lemah. "Saya yang mau," jawabnya akhirnya. Gadis itu tersenyum. "Bagus." Jawaban itu aneh. Maman berdiri dan turun dari saung. Saat kakinya menyentuh tanah, dia merasa sedikit pusing. Pandangannya sempat kabur beberapa detik. "Kamu kenapa?" tanya gadis itu. Nggak tahu, pusing." Gadis itu mendekat dan menyentuh dadanya tepat di tengah. Sentuhannya dingin. "Sekarang gimana?" Aneh, rasa pusing itu langsung hilang. Mereka berjalan kembali menuju rumah. Saat melewati batas ladang, Maman menoleh ke arah deretan pohon di kejauhan. Di antara batang-batang itu, dia melihat beberapa sosok berdiri diam menghadap ke arahnya. Maman berhenti, gadis itu ikut berhenti. "Kenapa?" "Itu, di sana." Maman menunjuk. Saat ia kembali melihat, tidak ada apa-apa, hanya pohon, tidak ada orang. Dia menggeleng pelan. Mungkin hanya bayangan lagi, pikirnya. Tapi kali ini rasa tidak enak mulai muncul. Setelah sampai di rumah, kakek itu sudah duduk di ruang tengah. Dia menatap Maman cukup lama. "Sudah makan siang?" tanya kakek itu. Pertanyaan itu membuat Maman tercekat. Dia sadar maksudnya. Dia tahu apa yang telah Maman lakukan di siang hari. Belum," jawab Maman pelan. Kakek itu mengangguk. "Bagus." Jawaban itu membuat bulu kuduk Maman meremang. Di malam harinya, setelah berbuka dan sholat, Maman mencoba menyampaikan niatnya. Besok saya mau pulang dulu ke Mojasari." Gadis yang sedang duduk di dekat pintu berhenti bergerak. Kakek itu tidak langsung menjawab. "Silakan," katanya akhirnya. Keesokan paginya, setelah sahur dan subuhan, Maman pun pamit. Ia berjalan menyusuri jalanan tanah yang sama seperti saat pertama kali datang. Dia hafal arah menuju kebun tempat ia menebas kolang kaling.
Dari sana tinggal terus ke arah barat, lalu akan sampai ke jalan menuju desa Majasari. Dia berjalan cukup lama, lebih lama dari yang ia ingat. Matahari sudah naik lebih tinggi ketika ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah rumah kayu dengan tangga kecil di depannya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ya, itu rumah yang sama, rumah tempat ia menginap. Tidak mungkin. Dia yakin tidak berputar arah. Maman mencoba lagi, kali ini mengambil jalur berbeda, menyusuri sisi kebun yang lain. Berjalan lebih cepat, tapi setelah waktu yang terasa panjang, dia kembali melihat jalanan tanah yang sama dan rumah yang sama. Gadis itu berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Kenapa balik lagi?" tanyanya pelan. Maman tidak bisa menjawab. Ia berdiri di depan rumah dengan nafas tidak teratur. Dia yakin sudah berjalan lurus, tapi setiap arah yang ia ambil selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. "Kamu tersesat?" tanya gadis itu. Maman tidak menjawab. Dia melewati gadis itu dan masuk ke dalam rumah tanpa permisi. Ia duduk di ruang tengah, kepalanya terasa berat. Kakek itu sudah duduk di tempat biasa. "Kamu sudah coba keluar?" tanyanya. Maman menatapnya tajam. "Ini kampung apa sebenarnya?" Kakek itu tidak langsung menjawab. "Kamu yang datang sendiri. Tidak ada yang memanggil kamu." "Tapi Ki, saya nggak bisa keluar." "Ya, karena kamu sudah diterima." "Diterima apa Ki?" Kakek itu menoleh ke arah kamar tempat istrinya berada, lalu kembali menatap Maman. "Kamu sudah membuat ikatan." Maman teringat kejadian di saung. Dadanya terasa sesak. Itu hanya..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Gadis itu masuk dan duduk di dekat pintu. "Itu bukan hanya..." katanya pelan. Suasana rumah terasa lebih dingin. Maman berdiri, berjalan ke jendela, membuka sedikit penutupnya. Di luar, jalan kampung tak lagi kosong. Beberapa orang berjalan pelan. Orang-orang yang semalam datang untuk ngajang. Mereka berjalan tanpa suara. Wajah mereka pucat seperti kemarin. Dan semuanya berhenti tepat di depan rumah itu, seolah menunggu. Maman menutup kembali jendela dengan tangan gemetar. "Mereka siapa?" tanyanya. "Warga sini," jawab kakek itu singkat. "Kenapa dari kemarin saya tidak lihat?" "Karena kamu belum benar-benar bisa melihat." Maman menoleh ke arah gadis itu. Wajahnya masih cantik seperti biasa, tidak berubah. Tapi sekarang Maman mulai menyadari sesuatu. Ya, selama ia di sini, dia tidak pernah melihat gadis itu berkeringat, tidak pernah melihat kakinya kotor, tidak pernah melihatnya lelah, bahkan setelah bekerja di ladang seharian. "Ini kampung apa?" ulang Maman dengan suara lebih rendah. Gadis itu berdiri perlahan. "Kampung yang tidak semua orang bisa temukan." Jawaban tidak langsung, tapi cukup membuat Maman mengerti. Dia teringat cerita orang tua di desanya tentang kampung gaib, tentang tempat yang terlihat seperti perkampungan biasa, tapi sebenarnya dihuni oleh makhluk lain. "Apa yang kalian mau dari saya?" tanya Maman. Gadis itu mendekat. "Kamu yang milih." Setiap kata yang diucapkan membuat Maman semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa ia bantah. Dia memang tinggal karena ingin dekat dengan gadis itu. "Kamu bisa tinggal di sini, tidak perlu kembali ke tempatmu yang lama." Apa yang kalian lakukan sama saya?" Suara Maman mulai bergetar. Kakek itu berdiri. "Kami tidak melakukan apa-apa. Kamu sendiri yang menginginkannya." Ya, sejak Maman menerima godaan di saung, sesuatu telah berpindah kepadanya. Bukan hanya rasa bersalah, tapi tanda. Dan tanda itu membuatnya tak lagi sepenuhnya manusia biasa. Gadis itu mengangkat tangannya pelan dan menyentuh pipi Maman. "Kamu tidak bisa keluar, karena sekarang kamu sudah jadi bagian dari kampung ini." Di luar, orang-orang mulai bergerak mendekat. Dan untuk pertama kalinya, Maman benar-benar merasa takut. Kalian bukan manusia." Suara Maman terdengar pelan. Gadis itu tetap berdiri di depannya. "Kami tidak mengganggu."
Kamu yang datang sendiri. Tapi aku tidak tahu tempat ini apa. Karena kamu tidak bertanya. Jawaban itu membuat Maman terdiam. Dia memang tidak pernah benar-benar bertanya. Sejak awal ia hanya tertarik pada satu hal, gadis itu. Kenapa tidak bilang? Kamu tidak tanya. Jawaban itu lagi. Maman mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat, pandangannya berputar. Maman teringat sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak ia datang ke kampung ini, ia tidak pernah benar-benar merasa lapar seperti biasanya. Tidak pernah merasa haus berlebihan meski bekerja seharian. Dan setelah ia melakukan hubungan dengan gadis itu, ikatan itu seolah menjadi lengkap. Dia mencoba melangkah ke pintu. Begitu melewati ambang rumah, kepalanya terasa seperti dipukul. Pandangannya gelap, dia jatuh berlutut. Dari luar terdengar suara langkah mendekat. Orang-orang itu berdiri tepat di hadapannya. Wajah mereka pucat, mata mereka gelap. Tidak ada satupun yang berbicara. Gadis itu berjalan keluar dan berdiri di samping Maman yang masih berlutut. Kamu masih bisa memilih? Pilih apa? Tinggal sebagai bagian dari kami, atau... Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Maman menatapnya, berdiri diam di halaman rumah kayu itu. Orang-orang yang sejak tadi mengelilingi rumah perlahan mundur. Mereka tak lagi meratap tajam, tak lagi mendekat, seolah keputusan sudah dibuat. Gadis itu berdiri di depannya. Kamu masih mau pergi? Tanyanya pelan. Maman tak langsung menjawab. Ia sudah mencoba keluar, tapi selalu saja kembali ke kampung ini. Kamu takut? Tanya gadis itu lagi. Maman menghela nafas panjang. Saya tidak tahu harus apa. Jawab Maman jujur. Dia memang takut, tapi ia juga sadar satu hal. Dia tidak ingin jauh dari gadis itu. Semua yang terjadi mungkin salah, mungkin tidak masuk akal, tapi perasaannya tidak bohong. Dia merasa nyaman bersama gadis itu selama hidupnya. Perasaan itu jarang ia dapatkan. Kamu tidak akan disakiti, kata gadis itu. Maman menatap tanah beberapa detik, lalu berkata, kalau aku tinggal, aku tetap sama kamu. Gadis itu mengangguk. Maman menoleh sekali lagi ke arah jalan keluar kampung. Mungkin di luar sana orang-orang mencarinya. Mungkin ibunya cemas. Tapi pikirannya terasa kabur ketika mencoba membayangkan itu. Yang jelas di hadapannya hanya satu, gadis itu. Baik, saya akan tinggal, kata Maman akhirnya. Suasana kampung berubah. Rumah-rumah kembali terlihat utuh. Orang-orang yang tadi berdiri kini menyebar. Tak ada sorakan, tidak ada perayaan, hanya penerimaan. Gadis itu mendekat dan menggenggam tangan Maman. Kamu sudah memilih. Maman mengangguk pelan. Dia tidak tahu seperti apa hidupnya nanti. Dia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali. Tapi untuk saat itu, dia hanya ingin gadis itu. Sementara itu di tempat lain, tubuh Maman terbaring di ruang tengah rumahnya. Matanya terpejam, nafasnya pelan tidak teratur. Sudah 3 hari ia seperti itu. Ibunya duduk di samping sejak pagi. Wajahnya cemas. Sesekali ia mengusap dahi Maman yang terasa panas. Di pergelangan tangan kanan ada 2 bekas gigitan kecil yang menghitam. Orang mengira dia hanya pingsan karena jatuh, tapi malam harinya tubuhnya mulai demam. Dia mengigau, kadang tersenyum, kadang seperti berbicara dengan seseorang. Ibunya menangis melihat hal itu. Pagi itu, beberapa warga menyarankan untuk memanggil Abah Muhi. Abah Muhi dikenal sebagai orang tua yang faham soal hal-hal gaib. Ia tidak banyak bicara, tapi sering dimintai tolong. Menjelang zuhur, Abah Muhi datang. Tubuhnya kurus, ia membawa tas kecil kain lusuh. Sudah berapa hari kayak begini? 3 hari, Bah. Ditemuin di kebun, katanya mau digigit ular. Tapi dari kemarin gak sadar-sadar. Abah Muhi membuka kain pembalut di tangan Maman. Ia terdiam beberapa detik melihat 2 titik hitam. Ini bukan gigitan ular biasa, katanya pelan. Ibunya makin cemas. Maksudnya gimana, Bah?
Abah Muhi tidak langsung menjawab. Ia meraba nadi Maman di pergelangan tangan, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada Maman. Tiba-tiba, Maman menarik nafas panjang, bibirnya bergerak pelan. "Jangan, saya di sini saja." Abah Muhi menghela nafas panjang. Jiwanya tidak di sini. Ibunya langsung memegang tangan Maman erat-erat. "Bah, tolong anak saya, Bah." Abah Muhi mengangguk. Ia mengambil botol kecil dari tasnya, lalu mengoleskan cairan bening ke bekas gigitan itu. Begitu cairan menyentuh kulit, tubuh Maman bergetar. Di dalam kesadaran yang lain, Maman sedang duduk di beranda rumah kayu bersama gadis itu. Langit di atas kampung terlihat redup menjelang maghrib. Gadis itu tersenyum. "Kamu tidak akan pergi lagi, kan?" "Ya, aku di sini saja," kata Maman. Namun tiba-tiba ia merasa kepalanya berputar. Dia menunduk. Di dunia nyata tubuhnya mulai bergerak gelisah. Abah Muhi memejamkan mata sambil membaca doa pelan. "Man, dengarkan suara ibumu," ucap Abah Muhi lebih tegas. Di kampung gaib itu, suara yang jauh mulai terdengar samar, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Maman menoleh. Gadis itu memegang tangannya erat. "Jangan dengarkan." Maman kembali merasa bimbang. Di satu sisi, ia sudah menerima hidup di kampung itu. Di sisi lain, suara yang memanggilnya terasa semakin jelas. Suara ibunya. Tubuh Maman di rumah mulai bergerak lebih gelisah. Nafasnya naik turun, keringat membasahi pelipisnya. Tangannya seperti berusaha menggenggam sesuatu yang tidak ada. Ibunya memanggil namanya berulang-ulang. "Maman, pulang, Nak." Abah Muhi tetap duduk di dekatnya. Tangannya masih menempel di lengan Maman, tepat di atas dua titik hitam itu. "Jangan berhenti, panggil dia," kata Abah Muhi. Di tempat Maman berada, langit berubah lebih gelap. Gadis itu berdiri di depannya, tapi tatapannya tak lagi lembut. "Kamu sudah memilih?" katanya. Maman memegangi kepalanya. Suara ibunya kini terdengar lebih jelas. "Maman." Dia merasa dadanya sesak. Aku, kenapa? Kamu bilang kamu betah. Kamu bilang mau bersama aku." Iya, itu benar." Ya, Maman memang mengatakan itu, tapi sekarang perasaannya berubah. Dia mulai sadar bahwa rasa cintanya muncul terlalu cepat, terlalu mudah, seperti didorong sesuatu yang tidak wajar. "Apa yang sebenarnya kamu lakukan sama aku?" tanyanya pelan. Gadis itu tidak menjawab. Di sekeliling, rumah-rumah kayu mulai terlihat berbeda lagi. Dindingnya tampak kusam, beberapa papan seperti lapuk. Orang-orang yang berjalan kini berdiri menghadap ke arah Maman. Sementara di rumahnya, Maman tiba-tiba membuka mata sedikit. Putih matanya terlihat, pandangannya kosong. Ibunya terkejut. "Bah, si Maman buka mata." Abah Muhi menunduk lebih dekat ke telinga Maman. "Kamu bukan milik mereka. Kamu masih punya ibu. Kamu masih punya rumah." Di kampung gaib tempat Maman berada, suara itu terdengar seperti gema. Kata-kata itu membuat Maman terdiam. Dia mengingat wajah ibunya. Kali ini tidak kabur. Dia ingat hidupnya sebelum masuk ke dalam hutan hari itu. Gadis itu menatapnya tajam. "Kalau kamu pergi, kamu tidak akan bisa kembali ke sini lagi," katanya. Maman mengangguk. Dia mulai mengerti. Apa yang ia rasakan bukan hanya cinta. Ada dorongan yang membuatnya sulit menolak sejak awal. Semuanya seperti sudah disiapkan. Rasa panas tiba-tiba menjalar dari kaki ke dada. Ia berteriak. Sementara di rumah, tubuhnya melengkung sesaat sebelum kembali jatuh ke tikar. Abah Muhi menekan kuat di atas bekas gigitan sambil membaca doa lebih keras. Lalu kemudian, tubuh Maman perlahan tenang. Di kampung gaib, tanah di bawah kaki Maman seperti retak. Gadis itu mundur satu langkah. "Kalau kamu pergi sekarang, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku lagi." Maman menatap wajah cantik itu terakhir kali. Dia menarik nafas panjang. "Ya, saya bukan bagian dari sini,"
katanya, dan ia memejamkan mata. Tubuh Maman di rumah tiba-tiba menarik nafas dalam, matanya terbuka penuh. Ia menatap langit-langit rumahnya sendiri. Ibunya langsung memeluknya sambil menangis. Alhamdulillah. Abah Muhi melepas tangannya dari lengan Maman. Dua titik hitam itu masih ada, namun mulai memudar. Kamu masih selamat, kata Abah Muhi. Anak ini sudah diinginkan sama makhluk gaib dari Gunung Parengrang, dan dia sudah berhubungan badan dengan makhluk di sana. Gigitan ular ini adalah perbuatan mereka. Hanya anak ini tidak sadar. Saya telah menarik paksa sukma anak ini. Semoga saja makhluk-makhluk itu tidak datang lagi, dan semoga Gusti Allah menjaganya. 3 bulan sudah berlalu. Luka di lengan Maman telah sembuh. Bekas 2 titik hitam itu hampir tidak terlihat lagi. Tubuhnya sehat, tapi tidak ada yang benar-benar sama. Maman jarang tersenyum sekarang. Ia sering duduk lama tanpa melakukan apa-apa. Tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang jauh di depan. Ibunya beberapa kali memanggilnya lebih dari sekali sebelum dia menjawab. Man, Maman, dengar nggak? Dia selalu menjawab pelan. Ya bu. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Ia sering terbangun menjelang subuh, bukan karena mimpi buruk, melainkan karena wajah itu muncul jelas di pikirannya. Gadis itu, gadis cantik itu yang rambutnya tergerai, matanya tenang menatap lurus ke arah Maman. Dia tetap menunggu. Ya, Maman sadar sekarang perasaan yang dianggap cinta itu bukan sesuatu yang wajar, terlalu kuat, seperti ditanam paksa di dalam dirinya. Tapi meski dia tahu itu, bayangan itu tidak bisa hilang, justru semakin jelas di setiap hari. Suatu sore, Abah Muhi datang berkunjung. Dia memperhatikan Maman yang hanya diam. Badannya sudah kembali, tapi hatinya masih tertinggal, kata Abah Muhi kepada ibunya Maman. Bisa disembuhkan, Mbah? Kalau dia sendiri tidak melepaskan, sulit. Maman mendengar itu, tapi ia tidak membantah karena jauh di dalam dirinya, dia tahu ia belum benar-benar ingin melepaskan gadis cantik dari alam gaib. Selesai. Luar biasa Maman parah banget ini. Unik nih teman-teman. Saya pikir tadinya itu Maman bukan hanya sukmanya ya. Jadi sama raga-raganya tuh masuk ke desa gaib itu, ternyata enggak. Ternyata di sini Maman itu pas jatuh itu dia pingsan. Sukmanya lah yang masuk ke alam gaib, yang mana di situ dia inilah pentingnya menjaga ucapan ya, karena sempet tuh di awal Maman bilang mau dari bangsa mana juga mau pacaran, yang penting bisa punya pacar. Akhirnya bener tuh kesampean ya kan, dia dapat pacar bahkan calon istri bangsanya dari bangsa Demit. Waduh, hampir aja. Secantik-cantiknya dia, seseksi-seksinya dia, tetap aja, sebaik-baiknya dia tetap aja bukan dari bangsa manusia. Dan kalau pada saat itu Maman tidak sadar atau tidak ditolong juga sama Abah Muhi, wah udah, dia akan nikah di sana, menetap di sana, sukmanya nggak balik lagi dan mungkin meninggal dunia ya teman-teman ya. Tapi di sini alhamdulillah berkat doa sang ibu dan juga berkat bantuan dari Abah Muhi, Maman bisa kembali lagi sukmanya. Tapi di situ ya Maman tidak bisa kembali seperti sedia kala. Jadi ya itu ada efeknya teman-teman, yang ngeri banget kan. Jadi hikmah baik yang mungkin bisa kita ambil di sini adalah yang pertama menjaga ucapan, dan kalau memang kita sudah masuk ke daerah-daerah seperti Maman ini ya usahakan jangan sendirian, kalau bisa berdua teman-teman, karena bahaya banget seperti Maman ini. Minimal kalau kita berdua, walaupun teman kita itu nggak bisa nolong, minimal dia bisa pergi lari cari bantuan. Oke, keren pakai banget. Wakemot, ditunggu lagi kisah selanjutnya ya. Semoga Wakemot bisa rutin nih ngirimin kisah ke Ilo Ekstrim. Terima kasih banyak. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para pendukung dari Ilo Ekstrim.
Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link video ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.